Halo Miss M, kami dari kelompok E, ada Davina, Nicholas, dan juga Johan. Kami akan mempresentasikan mengenai UPRO statistik met wajib kami, yaitu survei mengenai waktu yang dibutuhkan untuk pengumuman nilai ujian akhir semester mahasiswa S1 akuntansi Untar mata kuliah audit. Berikut adalah tentang survei kami. Kami melaksanakannya di Universitas Tarumanagara Tanjung Duren kepada mahasiswa S1 akuntansi mata kuliah audit pada bulan November hingga Desember 2023. Berikutnya kita akan masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui ketepatan rentang waktu yang diberikan oleh universitas terhadap pengumuman nilai ujian akhir semester. Lalu untuk mengetahui seberapa penting waktu pengumuman nilai tersebut, apakah berpengaruh kepada penentuan mata kuliah berikutnya atau tidak. Lalu untuk mengetahui berapa banyak mahasiswa S1 akuntansi Untar yang percaya bahwa mereka itu pasti lulus. Lalu untuk memberikan solusi kepada pihak yang terkait mengenai ketepatan waktu pengumuman nilai ujian akhir. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan teori statistik. Yang pertama adalah A. Pemusatan data kelompok. Pertama ada min, yaitu rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyak data, lalu modus nilai yang paling banyak muncul dari sebuah data, dan median yaitu nilai tengah dari sebuah data. Lalu ada B, peletakan data kelompok, ada kuartil 1, yaitu nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data, lalu kuartil 3, yaitu nilai tengah antara median dengan nilai terbesar, dan ada kuartil kedua, yaitu median. Selanjutnya ada desil, yaitu pembagian data menjadi 10 bagian sama besar, dan persentil pembagian data menjadi 100 bagian sama besar. Lalu kita akan masuk ke yang C, yaitu penyebaran data kelompok. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai terbesar dan juga data dengan nilai terkecil pada data kelompok. Lalu ada ragam, yaitu ukuran yang menyatakan penyebaran nilai-nilai atau data terhadap rata-ratanya. Lalu ada simpangan baku, yaitu ukuran seberapa tersebar angka-angka dalam kumpulan data dengan min sebagai titik ukur. Lalu simpangan rata-rata, yaitu bentuk penyebaran data yang menunjukkan selisih suatu data terhadap nilai rata-ratanya. Lalu ada jangkauan antar kuartil, yaitu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Dan yang terakhir adalah simpangan kuartil, yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil. Berikut ini adalah langkah penelitian yang kami telah lakukan untuk mendapatkan data. Nah, ini adalah penyerahan laporan survei kami. Berikutnya kita akan masuk ke penyajian data yang akan disajikan dalam bentuk chart. Ini adalah presentase semester mahasiswa S1 akuntansi Untar mata kuliah audit ada di semester 3, 5, dan juga 7. Apakah lama keluaran nilai UAS sesuai dengan estimasi yang diberikan? Ada yang menjawab ya, ada pun yang menjawab tidak. Ini adalah beberapa pendapat mahasiswa tentang mengapa kira-kira tidak sesuai pengumumannya. Ketika ditanya apakah lamanya pengumuman itu penting dan juga berpengaruh pada semester berikutnya, ada yang menjawab ya, ada pun yang menjawab tidak. Ini adalah beberapa alasan dari mereka yang menjawab iya. Sedangkan bagi yang menjawab tidak, ini adalah alasan-alasan mereka. Terakhir, ini adalah beberapa solusi yang para mahasiswa bisa sarankan agar waktunya itu bisa lebih tepat waktu lagi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang survei statistiknya. Oke, ini merupakan sebuah data mengenai waktu standar pengumuman nilai UAS setelah ujian dilaksanakan. Kita bisa melihat total data itu ada 67. Dan dari sini kita bisa mencari banyak kelas. Dengan rumus ini kita akan dapat 7,026 sekian. Lalu kita bisa mencari jangkauannya. Dengan rumus ini kita bisa mendapat jangkauan itu 37. Dan panjang kelasnya dengan rumus ini kita bisa mendapatkan hasil itu 4,625, sekian. Nah, dari sini kita akan tambahkan dengan pengkodean. Dan kita tambahkan juga dengan FI dikali PI. Nanti FI dikali PI ini kita jumlahkan semua total datanya jadi 1185. Dan kita bisa mencari rata-ratanya 1185 dibagi dengan total data. Nanti kita dapat hasil itu 17,6 sekian. Lalu kita tambahkan dengan 3 jadi 20,686 sekian. Nah, di sini ada tabel yang lebih lengkapnya lagi. Di sini saya tambahkan udah PI dikurangin rata-rata dan FI dikali PI mutlak dari PI dikurangin rata-rata. Dan kita dapat totalnya itu 511,940 sekian. Dan kita bisa mencari simpangan rata-ratanya, jadi total dari ini dibagi dengan total dari frekuensi yang 67, jadi simpangan rata-ratanya itu 7,64 sekian. Nah, di sini saya sudah tambahkan juga lagi, di sini saya tambahkan PI dikurangi rata-rata kuadrat dan juga yang dikalikan dengan FI-nya. Dan totalnya itu ada 4366,417 sekian. Nah, kita bisa total dari FI dikali ini, kita bisa mencari ragamnya.
nanti ragamnya kita dapatkan 65,170 sekian, dan untuk mencari simpangan bakunya tinggal kuadrat dari sini itu tinggal dipindahin jadi akar dari ragam, jadi hasil itu 8,07 sekian. Dan dari sini kita juga bisa cari modusnya. Modusnya itu kita bisa gunakan rumus ini, dan ini terletak di interval 26 sampai 30. Dan kita masukin aja angka-angka ke rumus ini, dan kita dapetin kalau modusnya itu 27,919 sekian. Dan atau dibuletin jadi 28. Dan di sini kita bisa ngelihat kalau standar pengumuman mahasiswa yang mengisi waktu standar pengumuman LUAS setelah ujian dilaksanakan ada 28 hari. Dan di sini kita bisa mencari mediannya juga. Di sini jumlah datanya itu kan setengah jumlah data itu 33,5 dan terletak di interval 21 sampai 25. Dan kita masukin aja ke rumus ini, nanti kita dapat mediannya itu 24,25. Dan lalu kita bisa mencari persentilnya. Ini persentil ke 10-nya itu kita tinggal kaliin, berarti 10 per 100 dikali dengan total jumlah data 67 jadi 6,7. 6,7 itu terletak di interval 11 sampai 15. Dan kita masukin aja ke rumusnya, nanti kita dapat rumusnya jadinya 10,869 sekian. Lalu untuk desilnya sebenarnya rumusnya sama seperti yang tadi, cuman ini itu I dibagi 10 dikali N. Terus kita kaliin, kita cari desil kelima itu 33,5 dan terletak di interval 21 sampai 25. Dan kita masukin ke rumus ini, dan hasilnya itu desil kelima itu 24,25. Nah, lalu untuk kuartil ke-1-nya kita bisa gunakan rumus ini, dan kuartil 1 itu data ke 16,75 yaitu interval 11 sampai 15 yaitu kelas ketiga. Dan kita masukin aja ke rumusnya, dan kita dapat kuartil ke-1-nya itu 13,05 sekian. Lalu untuk kuartil keduanya rumusnya kurang lebih sama, cuma ini setengah dikalian, dan dia itu terletak di data ke 33,5 yaitu interval 21 sampai 25 yaitu kelas kelima. Dan kita masukin aja ke rumus ini, dan kita bakal dapat kuartil 2-nya itu 24,25. Dan yang terakhir ada kuartil 3, yang ini rumusnya juga sama, yang beda itu cuma 3 per 4 N-nya doang dikali dengan total data, dan dia itu terletak pada interval 26 sampai 30 yaitu kelas ke-6. Dan kita masukin ke rumus ini, dan kita dapat kuartil 3-nya itu 28,039 sekian. Nah, di sini kita bisa mencari jangkauan kuartilnya, yaitu Q3 kurang Q1 jadi 14,98 sekian, dan simpangan kuartil itu tinggal setengah dikali jangkauan kuartil. Hasil itu 7,492 sekian. Dan di sini merupakan OGIF mengenai waktu standar pengumuman LUAS setelah ujian dilaksanakan. Ini dari data ini kita lihat OGIF ini merupakan OGIF positif ya, dan ini merupakan OGIF negatifnya. Dan ini berikut juga ada histogram dari data yang sama. Ini merupakan histogram ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan data statistik mengenai waktu aktual pengumuman nilai UAS setelah ujian dilaksanakan. Pertama, kita cari dulu buat data kelompoknya dengan cara cari banyaknya kelas, jangkauan, dan juga panjang kelas. Banyak kelasnya ada 8, jangkauannya 113, panjang kelasnya itu 15. Lalu kita cari rata-rata dengan rumus yang sudah dijelaskan pada dasar teori. Nah, ini hasil rata-ratanya 19,253 sekian. Karena itu masih dalam pengkodean, kita cari hasil asli dari rata-ratanya ditambahkan dengan 8, sehingga hasilnya 27,253 sekian. Nah, sekarang kita cari simpangan rata-rata dengan membuat tabel seperti berikut. Nanti total dari FI dikali mutlak PI dikurang X bar, ini dibagi dengan sigma frekuensi. Nanti hasilnya menjadi 15,370 sekian. Lanjut kita cari ragam dan juga simpangan baku dengan rumus seperti berikut pada tabel. Nanti total dari FI dikali PI dikurang X bar kuadrat akan dibagi dengan banyaknya data atau jumlah frekuensi juga. Yaitu nanti ragamnya kita dapatkan 408,398 sekian. Nah, ketika sudah dapat ragam, kita bisa langsung akarkan saja sehingga kita dapat simpangan bakunya 20,2088 sekian.
Nah, sekarang kita bisa cari modus dengan rumus berikut dan yang diketahui seperti berikut. Nanti hasil modusnya adalah 18,5 dibuatkan menjadi 19. Hal ini menandakan bahwa banyak mahasiswa yang mengisi waktu aktual pengumuman nilai UAS setelah ujian dilaksanakan adalah 19 hari. Lalu mediannya dengan rumus berikut dan yang diketahui seperti berikut. Kita dapatkan mediannya adalah 22,711 sekian. Lalu kita cari persentil dengan rumus berikut dan data yang kita ketahui. Masukkan semua yang kita ketahui ke rumus dan nanti hasil persentil ke-40-nya adalah 18,846 sekian. Sekarang kita cari desil dengan rumus berikut dan data yang diketahui seperti berikut. Masukkan semua yang kita ketahui ke dalam rumus dan nanti dapat desil kelimanya adalah 22,711 sekian. Lalu sekarang kita cari kuartil pertama atau kuartil ke-1 dengan rumus dan data yang diketahui seperti berikut. Yang kita dapatkan hasilnya adalah 12,46 sekian. Lalu sekarang kita cari kuartil kedua dengan rumus dan data yang diketahui seperti berikut. Masukkan semua yang kita ketahui datanya ke dalam rumus dan nanti hasilnya adalah 22,711 sekian. Sekarang kita cari kuartil ketiga dengan rumus dan data yang diketahui seperti berikut. Masukkan semua yang kita ketahui ke dalam rumus, nanti hasilnya adalah 38,625. Nah, dari yang kita ketahui tadi ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kita bisa mencari jangkauan interkuartilnya dengan cara mengurangkan Q3 dengan Q1. Hasilnya nanti 26,16 sekian. Sedangkan simpangan kuartil kita tinggal kalikan setengah dari jangkauan interkuartilnya. Nanti hasilnya adalah 13,08 sekian. Nah, sekarang kita bisa membuat OGIF dengan data tabel seperti berikut. Ini adalah waktu aktualnya yang dijadikan OGIF positif. Dan ini nanti OGIF negatifnya. Lalu di sini ada histogram mengenai waktu aktualnya juga dengan data tabel seperti berikut. Dan ini histogramnya. Terakhir kita akan masuk ke kesimpulan. Yang pertama, mayoritas mahasiswa yang mengisi survei ini berada pada semester 3, sehingga mereka itu sudah berpengalaman dalam mengetahui ketetapan waktu pengumuman nilai UAS. Yang kedua, pengumuman nilai UAS mahasiswa ternyata tidak akurat dengan rentang waktu yang diberikan oleh universitas karena beberapa alasan, tetapi alasan yang paling dominan adalah karena dosen yang memiliki kesibukan lain. Yang ketiga, waktu pengumuman ini juga dianggap penting bagi para mahasiswa karena berpengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif. Namun, untuk yang menganggap tidak penting, mereka itu memiliki alasan bahwa mereka yakin pasti lulus. Lalu, namun, jika dibandingkan dengan para mahasiswa yang menganggap nilai UAS itu penting pengumumannya, tetap saja masih lebih banyak mahasiswa yang belum percaya diri untuk 100% lulus. Berikutnya, modus yang ada pada data statistik waktu standar pengumuman nilai UAS adalah 28 hari, sedangkan pada data statistik waktu aktual pengumumannya adalah 19 hari. Tetapi hal tersebut juga tidak bisa dijadikan patokan karena kita harus lihat dari rata-ratanya juga. Lalu rata-rata pada data statistik pada waktu standar pengumuman nilai UAS adalah 20,68, sedangkan pada data statistik waktu aktual pengumumannya adalah 27,25. Hal tersebut menandakan bahwa rata-rata mahasiswa mendapatkan nilai pengumumannya lebih lama dari waktu standar. Lalu standar deviasi pada statistik waktu standarnya itu adalah 8,072, sedangkan pada data statistik waktu aktualnya adalah 20,208. Hal tersebut menandakan bahwa data statistik waktu aktualnya mempunyai banyak variasi, sedangkan data statistik waktu standarnya mempunyai cukup banyak variasi. Oleh karena itu, kami juga telah mendapatkan beberapa kesimpulan mengenai solusi terhadap permasalahan terjadi. Kebanyakan mahasiswa menjawab bahwa dosen memiliki kesibukan lain. Seharusnya dosen itu lebih bisa mengatur waktu dengan lebih disiplin. Dan kami juga mendapatkan beberapa solusi seperti mendapatkan suatu peraturan agar para dosen itu tidak terlambat dalam mengecek hasil UAS para mahasiswa. Selain itu, dosen juga disarankan untuk membuat format soal UAS yang lebih mudah dicek sehingga tidak memakan waktu yang lebih lama. Lalu batas pengumuman mungkin bisa lebih diperpanjang durasinya sehingga dosen juga memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengecek. Dengan itu, kami harap survei ini dapat membantu pihak-pihak yang bersangkutan agar dapat menjadi lebih baik di masa seterusnya. Atas perhatian Bapak Santo Salim, kami mengucapkan terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih Miss M telah mendengarkan, Tuhan memberkati.